special offer hanya dengan 3.300 yen saja, free kuota selama 2 bulan pemakaian. Kuotanya hingga 100 gigabyte per bulannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kevin dari Japan Indo Travel Connection. Nah teman-teman, setibanya di Jepang, ada dua hal penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama urusan perpajakan, yang tadi dijelaskan oleh teman-teman dari Ekata mengenai Nanking dan juga Gingseng. Yang kedua adalah koneksi internet, supaya teman-teman tetap bisa terhubung dengan keluarga di Indonesia ketika sudah sampai di negara Jepang. Gak kerasa ya, sudah 10 tahun Exata Indonesia membantu puluhan ribu Kensusei dalam pengurusan ginseng dan juga Nengki. Yang pastinya dengan proses yang mudah, aman, dan terpercaya. Dan kali ini, Exata Indonesia hadir memberikan solusi baru agar teman-teman tetap terhubung dengan keluarga di rumah setelah sampai di negara Jepang. Saat ini, Exata Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan SIM card Jepang yaitu JP Smart SIM. Apa itu JP Smart SIM? Jadi JP Smart SIM adalah kartu internet dan telepon Jepang. Untuk pilihannya ada call SIM, data SIM, dan juga prepaid SIM. Yang dimana call SIM itu sudah menggunakan jaringan 5G dan bisa kamu gunakan untuk teleponan, terima teleponan, data internet, dan terima kode OTP untuk registrasi perbankan. Yang pastinya rekomendasi banget nih untuk teman-teman Kensusei. Yang kedua ada data SIM. Ini masih 4G ya teman-teman. Dan bisa teman-teman gunakan untuk internetan dan terima kode OTP untuk registrasi perbankan. Juga cocok untuk teman-teman Kensusei. Kemudian ada prepaid SIM. Nah prepaid SIM ini sendiri itu eSIM ya teman-teman. Jadi hanya bisa digunakan untuk internetan saja. Dan direkomendasikan untuk wisatawan atau sadapachi untuk keperluan kunjungan kerja. Selain dapat digunakan untuk menghubungi keluarga yang ada di Indonesia, kartu JP Smart SIM ini juga bisa digunakan untuk mengurus beberapa keperluan penting kamu selama di Jepang. Yang pertama untuk registrasi perbankan dan juga mobile banking. Yang kedua untuk registrasi remittance atau jasa kirim uang dari Jepang ke Indonesia. Yang ketiga untuk renraku dengan teman Kaisa atau orang Jepang. Yang keempat untuk menghubungi taksi, polisi, kantor pajak, atau kantor pos Jepang. Yang kelima pastinya untuk mendapatkan pelayanan masyarakat dari pemerintah Jepang, seperti peringatan gempa atau peringatan tsunami. Yang terakhir untuk registrasi akun belanja online seperti Amazon dan juga Rakuten. Dan saat ini teman-teman, JP Smart SIM sedang ada special offer loh. Hanya dengan 3.300 yen saja, kamu bisa menikmati free kuota selama 2 bulan pemakaian. Yang pastinya kuotanya hingga 100 gigabyte per bulannya. Dan untuk free kuota yang kamu dapatkan tergantung pilihan paket yang kamu pilih. Misalnya kamu pilih paket 20 giga, artinya kamu mendapatkan 20 giga di bulan Agustus dan 20 giga di bulan September. Kalau kamu pilih yang 100 giga, berarti dapatnya 100 giga bulan Agustus dan 100 giga bulan September. Dan untuk ketentuan free 2 bulannya terhitung dari bulan aktivasi. Misalnya, kamu aktivasi di tanggal berapapun di bulan Agustus, berarti free kamu adalah bulan Agustus dan bulan September. Gimana? Udah paham kan? Dan ini adalah pilihan paket setelah 2 bulan free pemakaian. Kalau teman-teman yang data SIM, pilih yang 3 giga di 1078 yen. Kalau yang 20 giga di 1848 yen. Dan kalau pilih yang 100 giga di 5148 yen. Dan untuk teman-teman call SIM, kalau 3 giga di 1408 yen, 20 giga di 2178 yen, dan 100 giganya di 5478 yen. Jadi, call SIM dan data SIM hanya selisih 330 yen saja. Dan kalau kamu butuh layanan telepon, aku saranin kamu pilih ya call SIM. Dan ada biaya untuk teleponnya yaitu 22 yen per 30 detik. Dan ini adalah 7 kelebihan JP Smart SIM. Yang pertama, sinyalnya yang kuat karena sudah menggunakan jaringan dari NTT Docomo. Yang dimana jaringan NTT Docomo ini adalah jaringan terluas dan internetnya paling stabil di negara Jepang. Yang kedua, hemat biaya. Jadi kamu nggak perlu tuh beli HP baru karena JP Smart SIM ini sudah support dengan HP kamu yang dari Indonesia. Yang ketiga, praktis. Untuk bayar biaya bulanannya, kamu cukup ke kombini terdekat saja. Yang keempat, baik call SIM maupun data SIM sama-sama sudah bisa digunakan untuk terima kode OTP. Jadi sudah bisa digunakan untuk registrasi perbankan kamu. Yang kelima,
kamu bisa ubah paket sesuai dengan kebutuhan kamu di dashboardnya JP Smart. Yang keenam, ini paling banyak dicari, yaitu biaya pembatalannya free. Namun, kamu tetap perlu konfirmasi berhenti berlangganan ke customer service kita. Dan yang terakhir, layanan customernya sudah support menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira untuk pendaftarannya mudah nggak sih? Jelas, mudah banget dong, karena kamu hanya perlu KTP, paspor, dan juga alamat email aktif. Serta kamu perlu mengisi Google Form yang kita kasih dan melakukan pembayaran di awal sebesar 3.300 yen saja. Dan SIM card ini bisa kamu terima sebelum berangkat ke Jepang atau ketika sudah ada di Jepang. Kamu juga bisa request tanggal aktif, misalnya ketika sampai Jepang langsung internetan, itu bisa. Atau ketika sudah belajar dari training center, langsung internetan, itu juga bisa. Nah, setelah teman-teman registrasi, teman-teman akan kita kasih link. Setelah teman-teman klik linknya, teman-teman cukup isi username dan juga password. Dan teman-teman akan diarahkan ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini ada yang warna merah, ada yang warna abu-abu. Yang warna merah adalah kuota yang terpakai dan yang warna abu-abu adalah kuota tersisa. Nah, di bagian isi ulang, misalnya teman-teman sudah habis nih kuotanya belum 1 bulan, teman-teman juga bisa recharge kuota di sini. Kemudian di change plan teman-teman bisa ubah paket kuota. Misalnya teman-teman dari 100 GB pengen pindah ke 20 GB atau sebaliknya dari 20 GB pengen pindah ke 100 GB. Itu juga bisa di dashboard ini. Kemudian teman-teman bisa juga untuk ubah profile, kemudian untuk ganti password. Dan yang terpenting teman-teman bisa setup tagihan bulanannya melalui dashboard ini. Teman-teman cukup pergi ke bagian pembayaran, kemudian klik pembayaran lagi, dan klik OK, dan teman-teman akan menerima e-link atau barcode, dan di situ ada tagihannya juga. Jadi teman-teman tinggal bawa barcode ini ke kombini terdekat, kemudian tinggal bayar deh. Dan untuk pembayaran bulanannya juga mudah teman-teman, karena bisa ke kombini terdekat seperti Lawson, 7-Eleven, Family Mart, dan kombini lainnya. Untuk pembayarannya, jadi setiap tanggal 25 teman-teman akan mendapatkan email pemberitahuan kalau e-billing teman-teman sudah bisa dicetak dan dibayarkan. Dan pembayarannya bisa dilakukan di tanggal 25 sampai dengan tanggal 31. Apabila teman-teman tidak membayarkan sampai tanggal 31, internet teman-teman di bulan berikutnya itu tidak bisa dipakai. Karena JP Smartpin ini adalah kartu prabayar, yang dimana tagihan bulan selanjutnya akan ditagihkan di bulan sebelumnya. Contoh, teman-teman aktivasi di bulan Agustus dan mendapatkan free 2 bulan. Artinya di bulan September tanggal 25 sampai tanggal 31 teman-teman akan mendapatkan tagihan pertama, yaitu tagihannya adalah tagihan untuk pemakaian bulan Oktober. Dan untuk cara berhenti berlangganan teman-teman bisa ikuti langkah berikut. Yang pertama, teman-teman menghubungi customer service DX Hub di nomor WhatsApp berikut untuk berhenti berlangganan dengan formatnya nama, email, dan saya ingin berhenti berlangganan. Tolong kirimkan form berhenti berlangganan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, teman-teman isi form berhenti berlangganan yang dikirimkan oleh DX Hub. Yang ketiga, buat pengguna data SIM setelah isi form berhenti berlangganan, maka teman-teman akan dianggap selesai dan tidak ada tagihan. Namun untuk pengguna call SIM akan dicek dulu apakah ada tagihan teleport atau tidak. Kalau tidak ada, artinya teman-teman sudah dianggap selesai juga. Dengan catatan, pengajuan berhenti berlangganan maksimal di tanggal 23 di setiap bulannya ya. Apabila sampai 23 tidak melakukan konfirmasi berhenti berlangganan, artinya teman-teman akan dianggap lanjut berlangganan di bulan selanjutnya. Tapi teman-teman gak perlu khawatir, karena di bulan kedua free pemakaian, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 akan ada tim customer experience kita yang akan menghubungi teman-teman. Jadi tolong dibalas dan bisa kontaknya ya. Nah, kira-kira apa aja sih tugas customer experience kita? Yang pertama pastinya untuk memastikan kartu internetnya teman-teman sudah bisa digunakan dengan baik. Yang kedua untuk menanyakan kelanjutan setelah free 2 bulan. Teman-teman kartunya mau dilanjut berlangganan atau lanjut ganti paket atau berhenti berlangganan. Yang ketiga yang pastinya menuntun teman-teman untuk menyelesaikan langkah selanjutnya dengan benar dan tuntas. Jadi tolong dibalas dan di-save nomor di bawah ini ya. Nah, untuk kamu yang ingin pesan JP Smart, kamu bisa pesan 1 minggu sebelum kamu berangkat ke Jepang dengan hubungi nomor berikut. Dengan kartu JP Smart, kamu bisa internetan kapan saja dan di mana saja.
Jadi persiapkan kartu internet Jepang kamu sekarang sebelum kamu berangkat ke Jepang ya. Karena kartu internet ini bisa kamu pesan, beli, dan registrasi sebelum kamu berangkat ke Jepang atau terima di Indonesia. Bye-bye.